Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab yang ke-35, Kitabul Adhahi, kitab tentang Al-Adhahi. Kalau sebelumnya kan Kitabus Shaidi wadz-Dzabaih, kitab tentang as-said, berburu atau binatang buruan, wadz-Dzabaih, dan binatang-binatang sembelihan. Nah, sekarang Al-Adhahi. Al-Adhahi itu jamak dari udhiyah, yakni binatang korban gitu. Baik, bab yang pertama adalah babu waqtiha, bab tentang waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Jundabin radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat di hari nahar, hari kurban. Tsumma khotaba, kemudian Nabi berkhutbah. Tsumma dzabaha, kemudian Nabi menyembelih kurban. Faqal, lalu beliau bersabda, man dzabaha qabla ay yusalliya, barang siapa sembelih sebelum dia sholat, falyadbah ukhra makanaha, maka hendaklah dia menyembelih binatang yang lain, makanaha, untuk menggantikannya. Wa man lam yadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyadbah bismillah, hendaklah dia menyembelih dengan sebut nama Allah. Baik, saya ulangi lagi. Jadi Nabi setelah sholat Id berkhutbah. Selesai khutbah, sudah selesai, Nabi sembelih kurban. Lalu Nabi katakan, man dzabaha qabla ayyusalliya, barang siapa sembelih kurban sebelum sholat. Apa yang dimaksud dengan sebelum sholat? Apakah penyembelih itu harus sholat Idul Adha atau tidak? Ya, di sini kalau Imam Syafi'i dan juga yang lain berpendapat enggak. Jadi maksudnya sembelihnya itu setelah imam selesai sholat, baru dia boleh potong kurban itu. Tapi biasanya sih kalau Id orang dibelain sholat ya. Nah, ada orang yang sholatnya cuma Id saja, Idul Adha dan Idul Fitri, itu juga masih mending. Ada juga yang Id pun tidak sholat itu. Baik, jadi man dzabaha qabla shalah falyadbah ukhra makanaha, barang siapa sembelih sebelum sholat, tadi sudah kita bahas, hendaklah dia sembelih binatang yang lain untuk menggantikannya. Nah, kemudian bagaimana binatang yang disembelih sebelum sholat tadi? Apakah jadi haram atau bagaimana? Nah, yang disembelih sebelum sholat tadi bukan jadi haram, tidak. Nah, sebab Nabi katakan di riwayat lain, fa innama dzabaha li nafsih, hanyalah sungguh dia sembelih untuk dirinya sendiri. Artinya jatuhnya sembelihan biasa, bukan sebagai binatang sembelihan korban yang dapat pahala korban. Maka Nabi perintahkan untuk menggantikan dengan sembelihan yang lain. Wa man lam yadzbah falyadzbah bismillah, barang siapa belum sembelih, hendaklah dia sembelih dengan sebut nama Allah. Nah, menyembelih dengan sebut nama Allah itu baik binatang kurban maupun sembelihan-sembelihan yang lain. Nah, kan ada wa ma uhilla bihi li ghairillah, lalu wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi yang diharamkan itu wa ma uhilla bihi li ghairillah atau wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang uhilla itu disebut li ghairillah, selain Allah, bihi, padanya, yakni pada waktu sembelihnya.
Jadi kayak orang-orang musyrik dulu waktu sembelih itu yang mereka sebut selain Allah kan, ayat Lata, Uzza atau lainnya. Berarti kalau binatang itu disembelih dengan sebut selain Allah maka haram. Ini termasuk bangkai lah itu. Jadi yang disembelih, yang pada waktu sembelih yang disebut selain Allah. Kalau nggak sebut apapun, sebut nama Allah tidak, sebut yang lain juga tidak. Nah ini nanti yang ada di surah Al-An'am ayat 121 itu. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Dan jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah pada waktu menyembelihnya. Yang ketiga yang dilarang wa ma dzubiha 'alan nusub. Yang disembelih diperuntukkan berhala. Jadi kadang-kadang kayak jam mungkin sekarang masih ada apa enggak ya? Kalau dulu orang bangun bangunan, dar panggil ustadz itu suruh potong sapi atau kebo. Tapi itu persembahan untuk berhala karena palanya nanti dipendem dijadikan ganjal. Pak masih ada Pak Eko yang begini modelnya? Masih ada yang kayak begitu? Masih ada juga ya. Ya bagus. Pak Eko berkecimpung di bidang itu sudah ngaji. Jadi yang ini kan banyak juga kan ya apa yang masih syirik-syirik. Nah, sebab saya pernah di majelis taklim ada ibu-ibu nanya, "Ustadz, nih di dekat sini nih kalau waktu bangun dulu palanya ditanam buat tumbal. Tapi dagingnya dibagi-bagiin di warga, hukumnya gimana Pak Ustadz?" Nah, saya bilang itu termasuk wa ma dzubiha 'alan nusub. Yang disembelih dzubiha ala atas yakni dipersembahkan untuk berhala-berhala tadi wa ma dzubiha 'alan nusub. Baik itu kaitannya dengan sembelihan tadi yang dilarang. Jadi fal wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Hadis berikutnya. Haditsul Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqal. Hadis Al-Bara bin Azib semoga Allah ridhoinya. Semoga Allah meridhoi keduanya, dia katakan dhaha khalun li. Kata Al-Bara bin Azib, salah satu khal saya. Khal itu kan saudara dari ibu gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab dan bahasa kita beda. Kalau kita kan yang tua apa yang muda gitu ya. Kalau lebih tua tuncang, kalau muda encing gitu ya. Ada Pak D, ada Pak Le, ada Bude, ada Bule gitu. Nah kalau dalam bahasa Arab nih saudara siapa ini? Kalau saudara bapak am kalau laki, kalau perempuan ya ammah gitu. Jadi ammah. Kalau saudara ibu kalau laki khal, kalau perempuan khalah gitu. Nah, maka kemudian ada istilah akhwal. Jadi orang-orang Arab yang di Indonesia ini umumnya sebut kita ini akhwal. Akhwal artinya saudara dari ibu karena mereka datang nikah dengan pribumi gitu. Nah maka nggak punya saudara dari ibu, yang mereka punya saudara bapak kan. Jadi kalau lebaran juga ke akhwal, yakni ke saudara-saudara si ibu. Nah itu munculnya istilah akhwal. Nah, insya Allah itu yang lebih tepat. Kok ada lagi bokde? Ini dari mana ini? Ada yang bilang saya begini, dulu Cina yang datang ke kota sana itu kan yang modelnya masih dikepang rambutnya, itu masih kayak pendekan mana Uqdah kan nih kepangan iketan gitu kan ya. Abu Uqdah jadi bukdeh. Abu Uqdah kalau orang Betawi kan bukan Uqdah kan ya, bukdeh. Ya bahasa Arab Abu Uqdah karena rambutnya dikepang bukde. Nah, ini banyak istilah sabit ya, ya sama aja gahwah jadi gahwe kalau orang Betawi. Ngapain loh minum gahwe nih? Kupi kalau orang Betawi, sama roti. Iya kupi sama roti. Ya, baik saya lanjutkan. Jadi Al-Bara bin Azib katakan dhaha khalun li. Salah seorang khal saya menyembelih. Yuqalu lahu Abu Burdah. Dia disebut dengan sebutan Abu Burdah. Dia sembelih qabla shalah, sebelum salat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, syatuka syatu lahmin. Kambingmu adalah kambing lahem, kambing pedaging lah maksudnya, sembelihan biasa. Jadi jatuhnya bukan binatang kurban yang dapat pahala-pahala kurban. Syatuka syatu lahmin. Faqal, lalu dia katakan, ya Rasulullah, inna indi dajinan. Wahai Rasulullah, saya punya dajin. Dajin itu kambing piaraan yang biasa dipiara di rumah itulah. Nah, di sini nggak ada yang piara begitu. Coba di Tenabang. Kadang ada juga orang yang punya kambing disayang-sayang gitu, kayak kucing aja ya, kayak kucing. Nah, itu apa? Dajin, namanya dajin. Jada'atan minal ma'az, yaitu jada'ah. Jada'ah itu umurnya baru setahun lebih. Jadi kurang dari 2 tahun. Nah, itu jada'ah. Qal, Nabi katakan idbahha, sembelihlah dia, yakni untuk menggantikan korban yang dipotong sebelum sholat tadi. Kemudian walan tasluha li ghairika, dan tidak boleh untuk selain engkau. Jadi ini hanya khusus buat si Abu Burdah tadi, buat Abu Burdah, karena Nabi katakan idbaha walan tasluha, dan tidak akan boleh li ghairika buat selain engkau. Jadi kambing yang baru berumur setahun lebih, jadi belum genap 2 tahun gitu. Tsumma qal, kemudian Nabi bersabda, man dzabaha qabla shalah, barang siapa sembelih sebelum salat, fa innama, maka hanyalah sesungguhnya yadhbahu li nafsih, dia sembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah, dan yang sembelih sesudah salat, faqad tamma nusukuhu, maka sempurnalah nusuknya, kurbannya itu sudah sempurna. Wa asaba sunnatal muslimin, dan sesuai dengan sunnah umat Islam. Baik, hadis berikutnya. Haditsu Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla shalah falyu'id, barang siapa sembelih sebelum salat hendaklah dia mengulang. Faqama rajul, lalu berdirilah seorang lelaki, faqal hadza yaumun yushtaha fihi al-lahm, ini adalah hari di mana daging diinginkan, itu yushtaha fihi al-lahm. Wa dzakara min jirani, dia sebut beberapa tetangganya, maksudnya dia pengen buru-buru potong karena orang pada menginginkan daging. Ya, maka dia potong sebelum sholat tadi. Dibagi disebut tetangganya fulan faka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shaddaqah. Kelihatannya Nabi membenarkannya. Qal, dia kata, wa indi jada'atun ahabbu ilayya min syatai lahmin. Tapi saya masih punya lagi ya Rasul, jada'ah tadi. Kambing yang berumur belum genap 2 tahun. Ahabbu ilayya min syatai lahmin. Itu lebih aku sukai daripada 2 ekor kambing sembelihan biasalah. Jadi dia sangat menyayangi kambingnya tadi, binatang piaraan lah itu apa, kesayangan itu. Saya lebih suka dia daripada 2 ekor kambing daging itu sembelihan. Fa rakhasalahun Nabi, lalu Nabi memberikan rukhsah kepadanya. Fala adri, nah ini kata Anas, aku tidak tahu. Abalaghatir rukhsatu man siwahu amla, apakah rukhsah ini sampai kepada orang selain dia atau tidak. Apakah rukhsah ini sampai kepada orang selain dia atau tidak. Ini pendapat Anas. Tetapi yang ada di riwayat sebelumnya tadi dijelaskan bahwa Nabi katakan idbaha walan tasluha li ghairiha wa lan tasluha li ghairika, sembelihlah dia dan tidak boleh untuk selain engkau. Kemudian berikutnya hadits Uqbah ibni Amir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaqsimuhu ala sahabati, bahwa Nabi SAW memberikan kepadanya seekor kambing, yaitu Nabi membagi-bagikan kepada para sahabatnya. Fabaqiya atudun fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipotong kambing itu, dibagi-bagikan kepada para sahabatnya, yang tersisa hanya atud ini yang kambing yang kecil gitu. Fadzakarahu lin Nabi,
lalu dia sebutkan kepada Nabi faqal, lalu Nabi bersabda dhahi bihi anta, sembelihlah dia, korbankan dia untukmu, dhahi bihi anta. Baik, jadi dari hadis-hadis ini soal waktu sembelih kurban itu setelah sholat Id, jangan sebelum sholat Id. Jadi kalau dilakukan sebelum sholat Id jatuhnya sembelihan biasa. Kemudian bab yang berikutnya, babus istihbabid dhahiyati wa dzabhiha mubasyaratan. Bab tentang disukai atau anjuran berkorban dan menyembelihnya mubasyaratan, langsung, bila taukil, tanpa wakil. Ini anjuran, nggak harus nggak. Jadi kalau memang bisa motong, yang ahsan, yang lebih baik dia potong sendiri gitu. Kemudian wat tasmiyah, dan menyebut nama Allah, wat takbir, dan bertakbir, yaitu bismillah wallahu akbar. At-tasmiyah wat takbir, sebut nama Allah dan bertakbir. Hadisnya haditsu Anas radhiyallahu anhu qol dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing kibas amlahain aqranain. Ini yang sekeliling matanya nih, jadi kambingnya bagus. Di riwayatnya dijelaskan ininya hitam, kemudian perutnya juga hitam, bertanduk lagi, kakinya juga hitam. Artinya kambing yang dikorbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kambing yang bagus. Jadi tadi amlahain aqranain. Amlahain itu lebih banyak warna putihnya, bulunya lebih banyak putihnya daripada warna hitamnya. Nah, dan di hadis lain dijelaskan tadi yang hitam bagian mana? Sekeliling mata, yakni yang zuru fi sawat. Dia melihat dalam kehitaman, yakni sekeliling matanya hitam. Wayatau fi sawat, menginjak dalam kehitaman, yakni kakinya hitam. Waya beruku fi sawat, derum dalam kehitaman, yakni perutnya hitam. Tuh kalau ada kambing yang kayak begini, nah tulis hadisnya ya. Inilah kambing, jenis kambing yang pernah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Bisa laku mahal nanti. Cuman saya nanya tukang-tukang teman-teman di Tanah Abang belum pernah dapat yang kayak begini. Jadi kadang-kadang sekeliling hitam, ntar perutnya enggak. Jadi yang benar-benar kayak yang dikorbankan Rasul, sekeliling matanya hitam, kakinya hitam, perutnya hitam, bertanduk pula. Nah ini yang seperti yang dikorbankan oleh Rasulullah. Ternyata jarang kambing yang seperti ini. Baik, kemudian dzabahahuma biyadihi. Nabi sembelih 2 ekor kambing itu dengan tangannya sendiri. Nah dari sini maka disimpulkan oleh Imam Muslim dan juga yang lain-lainnya bahwa yang lebih baik itu dzabahaha mubasyaratan. Seseorang menyembelihnya langsung bila taukil, tanpa diwakilkan kalau bisa. Nah kemudian wasamma wa kabbar. Nabi sebut nama Allah dan Nabi bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi letakkan kakinya di sini, di ini apa namanya sini, bagian sini. Ya kedua kambing itu. Jadi dipotong sendiri oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian bab berikutnya ini tentang alat yang dipakai buat memotong. Itu yang bagaimana menurut syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu jawazil dzabhi bikulli ma anharad dam. Bab bolehnya menyembelih dengan semua yang bisa mengalirkan darah. Bikulli ma anharad dam illa sin, kecuali gigi. Misalnya ada gigi gigi binatang lah kita pakai buat sembelih, itu dilarang. Wa dhufar, dan kuku. Ya kalau kuku kita nggak bisa buat motong, kuku binatang kan bisa itu. Wadhufar wasairal idham, dan semua tulang. Jadi nggak boleh sembelih dengan alat yang terbuat dari gigi, kuku, tidak juga dari semua tulang. Nah hadis-hadisnya ini yang pertama hadis Rafi' ibni Khadij
Qultu aku bertanya ya Rasulullah, inna laqul aduwi gadan walaisat ma'ana mudan. Ya Rasul, kita akan bertemu dengan musuh besok. Kita tidak punya mudan. Mudan ini apa? Pisau. Faqal i'jal au arin. Jadi Nabi SAW katakan i'jal. I'jal itu segerakan, au arin itu maknanya sama. Maksudnya apa? Jadi cara memotong itu diupayakan bagaimana dipotong biar dia cepat mati. Jangan dilama-lamain. Kalau dialirkan darahnya kan cepat mati. Tapi kalau dilama-lamain pakai silet dikit kan lama matinya gitu. Nah ini yang dilarang. Nabi katakan i'jal au arin. Ma'an harad dama. Sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Wa dzukira smullahi, dan disebut nama Allah, fakul, maka makanlah. Baik, jadi tadi ma'an harad dam. Memang di sini kaitan dengan alatnya tadi ya. Alatnya itu yang bisa mengalirkan darah. Kayak pisau dan yang seumpama. Nah, lalu yang kedua wa dzukira smullah, dan disebut nama Allah. Nah ini ada juga yang sembelih tapi nggak sempurna, tidak seperti yang diajarkan Rasul. Apa ini biasanya diginiin nih? Ayam. Nah, jadi ada yang cuma ditoreh dikit. Bahkan ada yang ditusuk pakai lidi. Nah, dulu saya pernah ngajar di kota sana lah. Ibu-ibu nanya, Ustadz, di sini banyak ayam yang motongnya begitu doang, ditusuk pakai lidi. Karena permintaan konsumen. Nah, konsumennya kan non muslim namanya. Biar darahnya nggak keluar. Nah, sedangkan dalam Islam justru darahnya harus keluar, maka harus putus urat nadinya ini. Terus gimana ini Pak Ustadz? Ya ibu datang aja ke pasar lah, potong sendiri. Yang nyang-nyangin, yang bersihin biar apa? Biar tukang ayamnya, tapi ibu sendiri potong aja sendiri. Gitu. Jadi karena sekalipun sebut nama Allah, tapi kalau darahnya tidak dialirkan tadi, nggak putus urat nadinya, ya nggak sah ini apa sembelian tadi. Jadi ma'an haroddam, suatu yang mengalirkan darah, wa dzukira smullah, dan disebut nama Allah, fakul, maka makanlah. Kemudian laisasin wadzufra, laisasinna wadzufra, bukan gigi, tidak juga kuku. Yani yang dipakai alatnya tadi bukan gigi, bukan juga kuku. Wa sauhadditsuka, aku akan ceritakan kepada engkau. Ammas sinnu fa'azmun, gigi itu adalah tulang, jadi nggak boleh potong pakai tulang, sembelih pakai tulang. Wa ammadzufru, dan adapun kuku, famudal habasyah, itu adalah pisaunya orang Habasyah, orang Ethiopia. Artinya apa? Jadi dalam hal-hal seperti ini khususnya kita nggak boleh tasyabbuh. Nah itulah makna dari man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk golongan mereka. Ini dalam hal apa ini? Orang non muslim pakai kemeja, kita juga pakai kemeja. Apa beda? Apa nggak boleh nih? Ya kalau dalam hal seperti ini boleh. Orang musyrik dulu pakai gamis, umat Islam juga pakai gamis, boleh juga. Jadi kalau kita ya pakai gamis tuh ustadz itu ya. Oke, ustadz lagi ke masjid ngajar ngaji itu pakai gamis. Coba di Timur Tengah sana. Nggak, saya nonton TV, saya ngeledekin istri karena dia belum tahu. Sini. Apaan? Lihat ustadz nonton bola. Mana? No, lihat daripada pakai apa? Pakai gamis, pakai sorban, pakai igal. Jadi kadang-kadang nyanyi lagi ya. Ustadz lagi nyanyi ya. Ya memang pakaian mereka seperti itu, sehari-harinya seperti itu. Nah, cuma buat masyarakat kita ya ini pakaian muslim, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Mau pakai yang begitu boleh, pakai jas juga boleh. Lalu dalam hal apa yang kita tidak boleh menyerupai? Nah, satu dalam urusan ibadah, itu jelas kalau dalam urusan ibadah banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita menyerupai orang-orang
non muslim dalam hal beribadah. Kayak misalnya Nabi larang ya, sholat begini munhasiron, tolak pinggang, itu kayak Yahudi, dan masih banyak lagi lah yang lain. Atau sekalipun sifatnya kondisional, dulu Nabi pernah sholat berbeda dengan Yahudi, khaliful Yahud, salahi orang-orang Yahudi. Mereka nggak mau sholat pakai alas kaki, justru waktu itu umat Islam dianjurkan untuk sholat pakai alas kaki biar beda dengan orang Yahudi. Nah ini juga sifatnya kondisional, karena waktu itu Yahudi nggak mau pakai alas kaki. Nah sekarang pakai alas kaki digemplang sama Pak Eko dimasuk masjid. Nah maka kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak juga orang pakai khuf yang khusus di dalam masjid ya Pak, aja yang tipis-tipis ya Pak, kulit tapi tipis, ya nggak apa-apa, itu soal bersih dan tidak bersih saja. Jadi dianjurkan malam waktu itu untuk menyalahi kebiasaan orang Yahudi, khaliful Yahud. Nah ini satu dalam masalah ibadah. Yang kedua, dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, pakaian khas mereka. Nah, kayak orang Yahudi kalau pakai songgok yang nempel, yang kayak piring tatak ditempelin begini ya, nah itu karena pakaian khas mereka. Nah, ini jangan. Kemudian ya ini menyangkut masalah sembelihan, dan sudah dilarang kita menyerupai kebiasaan orang kafir. Baik, wa amma dzufru fa mudal habasya wa asabna nahba ibilin wa ghanam. Lalu dia lanjutkan ceritanya, yakni si Rafi' bin Khadij, dia katakan bahwa kami memperoleh rampasan perang berupa ibil, onta, wa ghanam, dan kambing. Dapat rampasan perang onta dan kambing. Fa nadda minha ba'irun, ada seekor onta yang lari, liar lah gitu Pak. Jadi kayak binatang liar, dia lepas lari, bahasa ini larat gitu ya, kalau orang dulu bilang larat itu kabur, lari, nggak terkendali. Kemudian faromahu rajulun bisahmin fahabasa, lalu salah seorang laki melemparnya dengan anak panah, lalu dia bisa menangkapnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna lihadhil ibil awabida ka'awabidil wahsi. Sesungguhnya onta-onta ini memiliki awabid, binatang-binatang yang liar seperti binatang-binatang liar yang lain. Jadi ada juga di antara onta-onta ini yang liar, yang tidak bisa dikendalikan tadi. Fa idza ghalabakum minha syai'un, kalau kamu dikuasai, dikalahkan oleh sesuatu darinya, yakni kalau terjadi hal seperti ini, faf'alu bihi hakadha, lakukan seperti tadi itu. Maksudnya begini, binatang kayak binatang ternak kayak onta tadi bisa saja dia jadi liar, jadi binatang liar. Nah kalau kamu kalah gitu, nggak bisa dikejar, ini boleh dianggap seperti binatang buruan. Jadi dipanah, bismillah, kemudian kalau dia ditangkap dalam keadaan hidup ya disembelih. Tapi kalau ditangkap sudah dalam keadaan mati, jatuhnya sama kayak binatang buruan gitu. Nah ini yang dimaksud dengan fa'idha ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha. Kemudian hadis berikutnya, hadis Rafi' bin Khadij qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dzul Hulaifah. Kami bersama dengan Nabi di Dzul Hulaifah. Apa yang maksud Dzul Hulaifah di sini? Apa Dzul Hulaifah Bir Ali itu miqat buat orang Madinah dan sekitarnya? Bukan. Para ulama katakan ini yang perbatasan dengan Yaman, jadi Tihamah, bukan Dzul Hulaifah yang tadi itu. Fa asaban nas ju'un, lalu manusia ditimpa kelaparan. Fa asabu ibilan wa ghanaman, lalu mereka memperoleh yakni rampasan perang onta dan kambing. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qaum. Nabi ada di belakang kaum tadi. Jadi begitu dapat rampasan tadi, Nabi di belakang. Fa'ajilu wa dhabahu. Mereka terburu-buru karena lapar, terburu-buru dan mereka sembelih. Wa nasabul qudur, mereka sudah letakkan periuk-periuk. Fa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qudur fa ukfiat. Nabi perintahkan tuangkan itu
periuk-periuk tadi. Apa maksudnya? Ini sebagian ulama artikan karena itu sudah bukan di daerah apa perang, sudah keluar, sudah masuk ke mau pulang. Nah, ini dilarang menyembelih binatang-binatang korban tadi kecuali setelah dibagi-bagi dulu, yang diambil humus dan seterusnya. Jadi ada yang mengartikan ini pelajaran dari Rasul untuk mereka tuangkan dulu. Tsumma qasama, kemudian Nabi bagi-bagi. Fa'adalah asyratan minal ghanam bi ba'ir. Nabi samakan 10 kambing sama nilainya dengan 1 onta. Ini cara Nabi bagi pada waktu itu. Nah, kemudian fanadda minha ba'ir. Lalu lepaslah seekor onta, lari larat nih onta. Fatolabuhu, mereka mencarinya, fa'ayahum, dan itu membuat mereka lelah. Wa kana fil qaumi khailun yasirah. Fa'ahwa rajulun minhum bisamin fahabasaullah. Lalu salah seorang di antara mereka mengambil anak panah, dilemparkan, kemudian Allah menahannya, yakni Allah berikan Allah izinkan para sahabat lah untuk bisa menangkap binatang tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna li hadhil bahaimi awabida ka awabidil wahsi. Jadi tadi lengkapnya begitu dalam perjalanan pulang tadi. Lalu Nabi SAW katakan di antara binatang-binatang ini ada awabid, ada yang liar itu, ka awabidil wahsi, seperti liarnya binatang liar itu. Fama ghalabakum minha fasna'u biha kadza. Kalau kamu dikalahkan oleh sesuatu darinya, nah lakukan begitu tadi caranya. Jadi kalau lari nggak bisa dikendalikan, nggak bisa ditangkap, boleh dianggap seperti binatang buruan itu. Baik, kemudian qultu inna narju au nakhaful aduwa gadan. Kami mengharap atau takut bertemu musuh besok. Walaisat mudan afanadbahu bil qasab, padahal tidak ada pisau karena besok mau perang. Kemudian apakah boleh kami menyembelih dengan bambu? Kalau dulu pakai apa itu? Sembilu, jadi babu digituin tuh. Qal ma'an haradam, apa yang bisa mengalirkan darah, wa dzukira smullahi alaih, dan disebut nama Allah pada waktu menyembelihnya, fakuluh, makanlah dia. Laisa sin wa dhufar, syaratnya itu saja, bukan dengan gigi, bukan dengan kuku. Wasa uhadditsukum an dzalik, aku akan ceritakan kepada kamu tentang itu. Ammasin fa'adham, adapun gigi itu adalah tulang, jadi dilarang sembelih dengan tulang. Wa amma dhufru, dan adapun kuku, famudal habasyah, maka dia adalah pisaunya orang Habasyah. Baik, kita lanjutkan tentang udhiyah. Tinggal dikit. Babu bayani maka naminan nahyi an akli luhumil adahi ba'da thalath fi awalil Islam, wa bayani nuskhatihi wa bayani naskhihi wa ibahatihi ila matasya. Bab keterangan larangan makan daging korban sesudah 3 hari di awal Islam. Jadi dulu awalnya dilarang. Wa bayani naskhihi, dan keterangan bahwa syariah itu sudah dinasakh, sudah dihapus dan dibolehkan, wa ibahati ila matasya, dan dibolehkan sampai kapan saja. Hadisnya ini hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu minal adahi thalathan, makanlah dari binatang korban itu tiga hari. Wa kana Abdullah ya'kulu bizait, Abdullah makan dengan yakni Abdullah bin Umar makan dengan zait, dengan minyak. Hina yang firu min Mina, ketika dia sudah keluar dari Mina, yakni habis haji. Kemudian min ajli luhumil hadi, disebabkan daging binatang korban itu. Nah, lebih jelas lagi berikutnya ini. Hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat ad-dhahiyatu kunna numallihu minhu. Ad-dhahiyah binatang korban itu kunna numallihu minhu fa naqdamu bihi ila nabi
bil Madinah. Kami datang ke Madinah dengan membawanya kepada Nabi. Jadi diawetin binatang korban ini dibawa pulang ke Madinah. Faqal, Nabi katakan la ta'kulu illa salasata ayyam. Jangan kamu makan kecuali 3 hari saja. Nah, kalau korban haji dibawa pulang ke dagingnya, dendengnya dibawa pulang ke Madinah, berarti berapa hari itu? Nabi katakan la ta'kulu, jangan kamu makan illa salasata ayyam. Walaysat bi'azimah, tapi itu bukan larangan keras, walakin arada ayyut'ima minhu. Nabi ingin memberikan makan yakni kepada fuqara sebagian dari korban tadi. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Nah, ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi lebih jelasnya di hadis berikutnya nanti. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna la na'kulu min luhumi budanina fawqa 3 minan. Kami tidak makan daging binatang korban kami lebih dari 3 hari. Farakhasa lanan Nabi. Lalu Nabi memberikan rukhsah. Kulu watazawwadu, makanlah dan berbekalah. Jadi sebelumnya tidak boleh dimakan lebih dari 3 hari, disimpan lebih dari 3 hari nggak boleh. Kemudian di berikutnya Nabi katakan kulu watazawwadu, makanlah dan berbekalah. Fa'akalna watazawwadana, kami pun makan dan kami berbekal. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya hadits Salamah ibnul Aqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baitihi minhu syai'un. Barang siapa berkorban, jangan dia sisakanlah, jangan dia biarkan di rumahnya setelah hari yang ketiga sesuatu pun sedikit pun darinya. Falamma kana al-amul muqbil, maka di tahun berikutnya qalu, mereka katakan ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madhi, apakah kami harus berbuat seperti yang kami lakukan di tahun yang lalu? Qal, Nabi katakan kulu wa at'imu, makanlah. Makanlah di sini, perintah di sini bukan berarti harus makan, tidak. Artinya boleh kamu makan. Wa at'imu, dan berikan makan, sedekahkan. Waddakhiru, dan simpanlah. Fa inna dzalikal am kana bin nasi jahdun, karena di tahun yang lalu itu manusia ditimpa kemiskinan. Fa aratu an tu'inu fiha, aku ingin kamu menolong mereka dengannya. Jadi berarti ini sifatnya kondisional, karena pada waktu itu manusia ditimpa kemiskinan, Nabi melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi tahun berikutnya karena keadaannya sudah tidak seperti itu, Nabi bolehkan kulu, di lafaz lain begini, kulu watasaddaku waddakhiru, makanlah, sedekahkan dan simpanlah. Nah, sekarang kalau suatu ketika misalnya naudzubillah ini terjadi kemiskinan, orang pada kelaparan, ya sama juga. Karena kondisinya begitu, dilarang kita menyimpan lebih dari 3 hari 3 malam. Ya betul, kan nggak, kesian orang tetangganya kelaparan kita nyimpen daging korban sampai lama. Baik, kemudian bab yang terakhir dari Kitabul Adhahi, babul fara' wal utairah. Bab binatang yang pertama, ontak yang dilahirkan ontak pertama kali. Jadi ya, anak yang pertama ini di zaman jahiliyah, jadi kemusyrikan mereka itu, begitu, ini nggak boleh dimakan, nggak boleh disembelih, dikorbankan dan seterusnya. Jadi ontak begitu melahirkan yang pertama kali itu anaknya ini nggak boleh jadi itu persembahan untuk berhala. Nah itu keyakinan di zaman jahiliyah. Yang kedua al-atirah. Atirah itu yaitu binatang yang dikorbankan, disembelih, dipersembahkan untuk berhala tadi. Nah Nabi tegaskan di hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la fara'a wala atirah. Nggak ada fara', nggak ada juga atirah. Nah al-fara' itu awalun nitaj, pertama kali melahirkan. Kanu yadbahunahu li tawaghitihim, mereka yakni orang-orang di zaman jahilah biasa menyembelihnya buat tohut mereka, untuk berhala-berhala mereka. Baik, jadi dari awal tadi kesimpulannya, satu, tentang waktu berkorban itu sesudah sholat Id.
Dilarang dipotong sebelum sholat id. Kalau dipotong sebelum sholat id, bukannya tidak halal, halal dimakan, tapi jatuhnya bukan binatang korban, tapi sembelian biasa. Kemudian yang kedua, dianjurkan memotong sendiri dengan tangannya sendiri kalau bisa, silakan. Nah, jadi bila taukil, tidak diwakilkan kepada orang lain, dan sebut nama Allah dan bertakbir. Lalu yang berikutnya, alat yang dipakai untuk menyembelih itu yang anharadam, yang bisa mengalirkan darah. Jadi harus putus ini ya, dialirkan darahnya. Dan dilarang menyembelih dengan kuku, gigi, tulang. Berikutnya, bahwa Rasul pernah melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari 3 malam, tapi tahun berikutnya Nabi bolehkan. Dan Nabi jelaskan alasannya, bahwa tahun lalu itu manusia ditimpa kesusahan. Aku ingin kamu bantu mereka. Nah, berarti ketika terjadi hal seperti itu, dilarang juga kita menyimpan daging korban lebih dari 3 hari 3 malam. Sampai di sini selesai tentang Kitabul Adhahi. Nah, berikutnya nanti tentang Kitabul Asyribah, kitab tentang minuman-minuman, insyaallah kita bahas ba'dal Id nanti ya, sesudah Id insyaallah. Nah, untuk kesempatan ini sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hadis yang kita kaji tadi, hadis yang kita kaji, atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Ya. Ya, kalau kambing itu yang pas tuh 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Ya sebetulnya tidak ada hadis yang secara eksplisit menyatakan seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di hadis tadi, kabshain, jadi 2 ekor kambing kibas berarti jantan. Tapi bukan nggak boleh, ya boleh aja. Tapi ada yang jelas boleh, jantan atau betina itu ada. Nah, itu akikah, tidak membahayakan kamu, la yadurrukum dzukronan kana, baik jantan atau betina. Nah, itu secara eksplisit jelas tuh di hadis itu buat apa namanya, akikah. Berarti akikah juga sama 2 tahun juga atau enggak? Kalau akikah nggak ada syarat ini, itu kecil nggak apa-apa. Yang penting kambing ya. Betul. Terus yang pertanyaan tadi, ya. 2 tahun itu ciri-ciri bisa ditawar. Ya, tukang kambing yang tahu. Nah, susah juga. Ya kalau tukang kambing baru dia juga udah tahu tuh 2 tahun tuh. Tuh 8 kilo, 10 kilo dia tahu. Iya. Nah, punya KTP ya. Kalau sapi? Nggak ada ketentuannya itu. Kalau dulu mau belum ada sapi. Ya ada juga. Udah ada juga. Ya silakan. Cuma kadang dulu orang suka nakal dulu. Kan ompong diantaranya, kambing itu kalau udah ompong kan 2 tahun lebih. Nah, ada yang nakal juga, diambil tang, ditarik tuh, Pak dibuka tuh udah ompong gini, bukan depan. Yang ompong gigi depan, itu malah nggak boleh dikorbankan. Ya. Ada larangannya. Ada larangannya. Ya. Kalau kakinya ini gitu. Pingkang ya. Al-bayyinu arajuha. Jadi yang pincang yang jelas pincangnya. Yang sakit al-bayyinu maraduha. Yang buta sebelah al-bayyinu awaruha, jelas butanya. Nah, ini dilarang untuk dikorbankan. Masuk gigi itu ya. Ya. Kalau yang ompong tengah berarti malah udah tanda. Ya, tanda sudah umur. Maka benar Pak Eko, lihat KTP-nya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi sampai di sini. Mudah-mudahan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita kaji banyak manfaatnya buat kita sekalian. Kata para ulama itu begini,
ilmu itu ada ilmun humil, ada ilmun ustu'mil. Ada ilmu yang dibawa-bawa, ada ilmu yang dipakai. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmun ustu'mil, ilmu yang dipakai, artinya bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.